pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, engkau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Ya Tuhan, kau memang selalu baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima
ada ini semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Karena sebab Engkau-lah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, ya Yesus, Kaulah yang layak kami puji ya Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah. Haleluya. Terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Sore hari ini kami boleh ada ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat-Mu Tuhan, untuk memuji membesarkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tak dapat membalas semua kasih dan kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya dengan menyembah memuji Engkau Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dari awal pertengahan kebaktian kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri, kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, Dia girakanku. Oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Mungkin ada yang mau bersaksi, saya beri kesempatan untuk yang mau bersaksi. Enggak ada. Kita lanjut pujian. Biar bumi akan berlalu, tapi janji Tuhan tidak pernah berlalu. Amin. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalala, shalalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalalala.
Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, pujian ini mengatakan, tapi janji Tuhan tetap abadi. Amin. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
Hadir-Mu yang selalu terutama di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan kasih Kristus, Bapak Sarjani berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya.
puji Tuhan. Ya, kami ucapkan selamat petang atau menjelang malam Bapak Ibu semuanya ya. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ya. Kalau pada hari ini mendung ya, hujan. Bahkan di kota-kota lain sudah banjir ya, banjir, tanah longsor ya. Seperti di Medan ya, di Medan 2 hari yang lalu terus hujan. Jadi sampai banjir ya, banjir, dan mereka itu biasanya pam ya, airnya pam itu mati banyak rumah ya yang tidak hidup pamnya. Jadi mereka sulit sekali, banjir, terus tanah longsor di dekat sana di Brastagi itu ya, mereka itu sekarang ya lagi repot. Wah, katanya waduh ini gimana ini ya, katanya dari kemarin hujan terus, lalu ketika ada ini nyeblos ya, banyak yang tidak bisa ikut. Karena apa? Karena hujan, banjir ya. Tapi kita masih bersyukur ya, sekalipun udaranya memang ini bulan November, Desember memang musim hujan ya, musim hujan. Tetapi kita masih aman-aman ya, masih aman-aman di tempat kita ini ya, tidak sampai ya banjir, atau di desa-desa tidak mengalami sampai banjirnya yang besar ya. Puji Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19. Ini kacamata saya ini tadi mau ini saya pakai, tahu sebelah itu enggak tahu jatuh di mana, pecah atau gimana. Saya punya 2 kacamata ya, 2 kacamata. Yang satu itu sudah kurang terang ya, kurang terang. Jadi yang sering kali saya pakai ini cuman satu ini, apanya kacanya ya, cuman nggak kelihatan. Jadi saya pakai kacamata sebelah ya, yang sebelah nggak ada ya, puji Tuhan. Tidak ada kelihatan dari situ, nggak tahu loh ya, nggak tahu. Kalau nggak dekat itu mesti, kalau dekat baru tahu, kalau jauh tidak tahu ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Memang mengucap syukur itu kalau kita baik, kalau kita diberkati ya, apalagi kalau kita beruntung ya. Kalau misalnya dia usaha lalu dapat untung besar ya, itu bisa mengucap syukur. Tetapi ketika kita mengalami keadaan yang tidak enak, mengalami persoalan dalam hidup kita, mengalami tekanan ya, tekanan dalam hidup kita, seolah-olah kita mungkin tidak disukai atau dipojokkan, bisa juga ya, kita senantiasa marah ya, menggerutu ya, karena
ya orang itu ngata-ngatai kita mungkin ya, sehingga menyakiti hati kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tidak mudah untuk mengucap syukur, ya. Kalau kita misalnya sakit, ya sakit sudah lama, tidak sembuh-sembuh, ya tidak mudah untuk kita bersyukur. Kalau kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup kita atau cobaan, tekanan yang besar, coba kalau terjadi dalam hidup kita, belum tentu kita bisa mengucap syukur, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa. Firman Tuhan yang mengatakan, ya, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita selalu mengucap syukur. Dalam keadaan situasi apapun, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan itu senantiasa ya mengerti keadaan kita, yang mengerti dalam kehidupan kita, yang Allah yang Maha Tahu, ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah kita itu Allah Yehova Yireh yang selalu mencukupkan, yang memelihara di dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam kekurangan, ya, tapi Allah tahu, ya, Allah tahu apa yang menjadi, ya, keperluan dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan Mazmur 23, Yesus adalah gembala kita. Gembala kita itu yang mengerti. Dia membawa kita kepada padang yang rumput. Dia senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan di dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa menyadari bahwa Yesus itu adalah gembala agung kita, yang patut kita senantiasa taati, yang patut kita turuti, karena Dia Allah yang senantiasa memberkati dalam hidup kita. Kita langsung saja membuka di dalam Mazmur pasal 92 ayat 1 dan 2. Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Ya. 3. Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Jadi di dalam firman Tuhan ini adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang senantiasa memberikan senantiasa pertolongan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, berarti kita senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, dikatakan firman Tuhan, biarlah kita menyanyi syukur kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami ya masalah, cobaan, nyanyi, ya, nyanyi bersyukur kepada Tuhan, ya, memuji Tuhan, ya, memuliakan Tuhan.
kalau kita mengalami tekanan dalam kehidupan kita, kalau kita menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab ini bagaimana senantiasa Tuhan menolong, ya. Pada waktu bangsa Israel dia keluar dari tanah Mesir, dia menuju kepada tanah perjanjian. Ya, mereka senantiasa mengalami banyak mujizat dalam perjalanan mereka mengiring kepada Tuhan. Ya, ada banyak mujizat, ada banyak ajaib Allah yang selalu dikerjakan di dalam hidup mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mana, ya, mana dari sorga, yaitu roti, ya, memberikan roti kepada mereka pagi, siang, dan malam. Pada waktu malam mereka senantiasa, ya, diberikan senantiasa tiang api, ya, dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka. Pada waktu mereka berjalan tengah hari, Tuhan memberikan tiang awan sehingga mereka dinaungi, tidak kepanasan. Saudara, Bapak Ibu yang pernah ke Israel itu, kalau musim panas sekali, ya, panasnya itu nyengat, ya, nyengat kepada tubuh kita, ya. Di sana padang pasir, panas sekali, ya. Tetapi Tuhan itu baik kepada bangsa Israel. Tetapi ketika mereka mengalami senantiasa, ya, waktu itu mereka kehausan, tidak ada air, mereka menggerutu, mereka marah kepada Musa yang menjadi pemimpin mereka, ya. Tetapi Tuhan itu senantiasa, Musa itu dia sabar, ya, membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Kita melihat contoh yaitu 10 orang kusta, ya. 10 orang kusta ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 15 dan 16. Lukas pasal 17 ayat 15 dan ayat 16. Saya baca saja mulai ayat 11 sampai 16. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh, ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 10 orang kusta ketika dia mendengar
Yesus senantiasa lewat di desa itu. Lalu orang kusta ini dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyembuhkan, ya, menyembuhkan, menjamah orang kusta ini. Lalu ketika mereka berjalan, ya, orang kusta ini menjadi tahir, menjadi sembuh. Bayangkan ya, kalau orang yang sakit kusta itu zaman dulu tidak boleh dekat-dekat, harus jauh. Ya, jauh, tidak boleh senantiasa mereka dekat, tidak boleh mereka kumpul dengan orang umum, ya. Kalau di sini itu di daerah Klet masuk sana Margorejo atau apa itu ya, zaman dulu itu masih ada pemukiman orang-orang kusta. Jadi pada waktu itu mereka sudah berseru, bahkan Tuhan mendengar, ya, orang kusta ini minta tolong supaya Tuhan menyembuhkan, menjamah, sehingga orang kusta ini dalam perjalanan mereka menjadi tahir, mereka sembuh. Dan setelah mereka disembuhkan oleh Tuhan, hanya satu yang berterima kasih. Ya, hanya satu yang berterima kasih. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saudara, hanya satu di antara 10 ini yang senantiasa tersungkur memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah mengadakan ajaib, mujizat dalam hidup mereka. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Jadi di antara mereka hanya satu yang datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus lalu dia tersungkur menyembah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah menyembuhkan dia. Tuhan sudah menyembuhkan dia. Ayat 17 dikatakan, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang 9 tadi dia senantiasa tidak mengucap syukur. Tidak mengucap syukur padahal dia sudah mengalami kesembuhan, mengalami mujizat dalam kehidupannya. Tetapi ketika di antara mereka yang 10, satu datang kepada Yesus, tersungkur, ya, memuji Tuhan karena Tuhan sudah mengadakan mujizat dalam hidupnya. Sehingga dikatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, jadi iman dari orang itu yang menyelamatkan dia. Bukan saja dia sembuh, ya. Biasanya kalau orang sakit itu, ya, jari-jarinya hilang, kupingnya sebelah hilang, ya, apalagi kakinya biasanya ada yang hilang. Tetapi dia mengalami kesembuhan, semuanya utuh, ya. Jadi seolah-olah tidak kelihatan bekas-bekasnya kalau dia tadinya sakit kusta.
Ya, semuanya utuh. Karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga bukan saja kesembuhan yang dia alami dalam hidupnya, tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Ya, dia diselamatkan oleh Tuhan karena dia memiliki iman yang besar dalam kehidupannya. Jadi biarlah kita senantiasa didapati Yesus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, sudah menyelamatkan kita, sudah melepaskan kita dari dosa, dari segala ikatan-ikatan yang mungkin masih mengikat hidup kita. Melalui Yesus Kristus, Dia senantiasa bebaskan dan kita memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Biarlah kita selalu mengucap syukur keadaan apapun yang terjadi, yang kita alami dalam hidup kita, supaya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita sudah dengar ini. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang berkata, nyanyian yang Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, ya menyatakan
Bapak Pras berdoa buat kita semua. Haleluya.